Selamat datang di channel Mbah Ngesot. Terima kasih udah klik channel ini. Pastikan kalian adalah jiwa-jiwa pemberani. Karena di channel ini Mbah akan ngebahas tentang hal-hal yang tak kasat mata. Dan pada segmen kali ini, Mbah akan bercerita tentang seorang mahasiswa bernama Daniel. Di akhir semesternya, dia berlibur ke rumah neneknya untuk menyelesaikan sebuah novel. Tapi di sana dia mengalami banyak kejadian janggal. Rumah neneknya ini menyimpan banyak misteri. Baik, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai. Ceritanya. Gua Daniel. Gua adalah mahasiswa jurnalistik di salah satu kampus swasta di Jakarta. Libur akhir semester ini, gua mau main ke rumah nenek. Di sana itu suasananya tenang banget. Jadi gua bisa nyelesain draft terakhir novel yang lagi gua tulis. Tapi gua gak akan sendirian ke sana. Si Rio, teman sekelas gua, bakal nemenin gua ke rumah nenek. Dia kayak seneng banget gua ajak liburan. Katanya dia bosen sama suasana kota, jadi pengen ngehirup udara segar di kampung. Hari Senin kami berangkat dari Jakarta ke kampungnya nenek pakai motor. Jaraknya itu lumayan jauh. Gua sama Rio gantian bawa motor biar gak capek. Akhirnya tepat jam 5 sore, kita sampai di rumah nenek. Gua ketok pintu rumah nenek, tapi ternyata gak ada siapa-siapa di dalam. Nenek mungkin lagi di luar. Akhirnya gue sama Rio masuk aja karena pintunya gak dikunci. Sore itu gue, Rio, sama nenek makan bareng. Gue seneng banget karena masakan nenek itu enaknya sama kayak masakan ibu gue. Gue jadi kangen sama ibu. Malam pertama tinggal di rumah nenek. Rio udah tidur nyenyak. Sementara gue masih sibuk sama novel yang lagi gue garap. Pas jam 1 malam, tiba-tiba aja gue gak denger nenek nyanyi di kamarnya. Aneh banget, gak biasanya nenek nyanyi jam segini. Dan nyanyiannya itu pakai bahasa Sunda. Begini kira-kira liriknya. Anu gelis anaksa Tipating ning joan bulan Tiberang sareng emak. Arti liriknya itu kayak lagi nimang-nimang anak sendiri. Ini nenek ngapain jam segini nyanyi? Awalnya gue gak peduli. Gue tetap fokus sama novel yang lagi gue kerjain. Tapi si Rio bangun. Katanya dia kebelet pipis. Akhirnya dia pergi ke kamar mandi. Dan pas dia balik dari kamar mandi, katanya dia ngeliat nenek gua lagi nyisirin cewek yang rambutnya panjang. Gua bilang ke Rio, "Ah, lu salah lihat kali. Orang nenek tinggal sendirian di rumah ini." Terus kata si Rio, "Seriusan Daniel, seriusan. Gua ngeliat ada cewek di kamar nenek lo. Coba lu cek deh sekarang." Gak lama kemudian, tiba-tiba nenek udah berdiri di depan pintu kamar gua. Kata nenek, "Emang ada apa cu?" Gua gak nyangka kalau nenek udah ada di depan kamar. Terus gua bilang, "Gak ada apa-apa kok nek. Tadi tuh si Rio katanya ngeliat ada perempuan di kamar nenek." "Ah, salah lihat kali," jawab nenek. Terus si Rio kayak ketakutan gitu. Udah gitu kami tutup pintu kamar dan nenek pun tidur. Dia gak nyanyi lagi. Jam 7 pagi, gue sama si Rio bangun. Jadi hari itu gue mau main ke air terjun yang jaraknya gak jauh dari kampung nenek. Pas kita bangun, nenek tuh udah gak ada di rumah. Mungkin dia ke kebun atau ke sawah, entahlah. Yang jelas di dapur udah ada sarapan buat kami berdua. Pasti nenek yang siapin. Kami pun makan. Dan lagi-lagi masakan itu mirip banget kayak masakan ibu gue. Enak banget. Selesai sarapan, gue sama Rio mandi terus ganti baju. Pas gue cek lagi ke dapur, ternyata piring-piring bekas kita makan udah ada yang beresin. Lihat kejadian itu, Rio makin ketakutan. Terus gue bilang ke dia, "Ah, mungkin tadi ada nenek kali masuk pas kita mandi." Nenek emang orangnya kayak gitu Rio. Dia pendiem. Kadang gak bilang-bilang kalau masuk rumah. Gue coba nenangin Rio, padahal gue sendiri juga takut. Kami langsung berangkat ke Curug Cimuning. Itu adalah satu-satunya air terjun
yang deket banget sama kampung nenek. Pas sampai di air terjun itu, kami ketemu sama Mang Tono. Gua kenal sama dia. Dia adalah tetangganya nenek. Dia ngehampirin kami dengan raut wajahnya yang ketakutan. Aneh banget. Ada apa ini? Dia tanya ke gua. Daniel sejak kapan di sini? Oh, kemarin Mang. Sengaja kesini buat liburan. Ini kenalin teman saya, namanya Rio. Rio pun menyalami Mang Tono. Terus Mang Tono bilang gini ke gua. Daniel, kamu tahu nenekmu itu. Dan sebelum Mang Tono menyelesaikan kalimatnya, dia langsung pergi gitu aja. Ternyata di belakang kami udah ada nenek yang berdiri dengan wajah yang menakutkan. Itu kayak wajah mengancam. Gue sapa nenek. Nenek ada di sini. Gue lihat nenek lagi mengais kayu bakar. Nenek senyum, tapi gak ngejawab apa-apa. Terus gue ngebantuin dia buat ngebawain kayu bakar. Sore itu, gue sama Rio pulang bareng nenek. Malam kedua tinggal di rumah nenek. Lagi-lagi, jam 1 malam, nenek nyanyi pakai bahasa Sunda dengan nada yang menurut gue serem banget. Gue gak bisa lihat siapa perempuan itu karena dia ngebelakangin pintu. Tapi gak lama kemudian, perempuan yang lagi nenek sisirin itu noleh ke arah gue. Dan gue kenal siapa dia. Dia adalah almarhum ibu gue sendiri. Ngeliat kejadian itu, gue langsung lari ke kamar terus ngunci pintu. Tapi di luar, gue denger suara ibu manggil-manggil nama gue. Daniel. Gue tutup kedua telinga, terus gue coba untuk tidur. Tapi suara ibu tetap kedengeran dari luar. Gue gak mau bangunin si Rio, nanti dia malah tambah takut. Gak lama kemudian, ada suara nenek dari luar. Katanya begini, udah Daniel, jangan takut, nanti peliharaan nenek malah marah. Begitu kata nenek. Akhirnya gue gak ngedenger lagi suara ibu di luar, dan gue bisa tidur. Keesokan paginya, gue dan Rio langsung pulang tanpa pamit dan tanpa sarapan. Gue udah gak tahan lagi tinggal di rumah nenek. Kayaknya nenek itu menyembunyiin sesuatu, dan itu pasti hal gaib. Sebelum pulang, gue sempetin ziarah ke makam ibu. Ibu memang udah meninggal 1 tahun lalu, dan dia dikuburkan di kampung ini. Tapi ada yang aneh di atas kuburan ibu. Gue nemuin sebuah keris yang nancep di atas kuburannya. Siapa yang ngelakuin ini? Langsung gue cabut keris itu, terus gue buang jauh-jauh. Gue gak rela ada yang macem-macem di atas kuburan ibu. Setelah itu, gue dan Rio pulang. Dan sebulan kemudian, nenek meninggal. Gue dan bapak ngelayat ke kampung. Setelah selesai pemakaman, gue tahu satu hal dari Mang Tono. Ternyata nenek pernah melakukan ritual sesat untuk ngebangkitin ibu gue. Ya, yang nenek pelihara itu adalah kuntilanak ibu gue sendiri. Nenek tampaknya gak rela kehilangan ibu, dan dia berusaha sebisa mungkin untuk membangkitkan sosok ibu gue. Selesai. Terima kasih udah dengerin cerita Mbah. Tunggu cerita selanjutnya ya. Salam merinding.